Good morning everyone, selamat pagi semuanya, selamat pagi grade 9. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Oke, meskipun jam terakhir kita harus semangat ya. Oke, menyambung pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita gak ketemu ya karena kita merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban bagi yang merayakannya. Dan hari ini kita bertemu kembali, kita lanjut pembelajaran kita. Hari ini Mister akan bahas tentang seni patung. Pasti sudah pernah lihat ya, mungkin juga ada yang pernah buat, tapi untuk lebih jelasnya tentang seni patung, simak video pembelajaran dari Mister. Tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu dulu apa itu patung. Oke, patung adalah benda tiruan baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Oke, intinya patung ini adalah tiruan, bukan asli. Ini hanyalah tiruan saja. Kemudian seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi ya. 3 dimensi yaitu memiliki ruang atau volume dan dapat dilihat dari berbagai arah. Berbeda dengan lukisan yang hanya 2 dimensi dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Oke, berikutnya tentang corak seni patung ya. Corak ini adalah gaya ya, atau perwujudan seni ya, khas perwujudan seni patung. Nah, coraknya ini sama dengan yang kita pelajari kemarin, friends. Kita kemarin belajar tentang lukis ya. Coraknya sama, yaitu ada yang representatif, ini nyata. Kemudian yang deformatif, ini nyata ya, tapi berubah bentuk. Nah, dan yang ketiga ini abstrak, tidak nyata, tidak bisa didefinisikan. Oke, jadi itu adalah 3 corak seni patung, sama dengan corak seni lukis kemarin ya. Oke, silahkan diperhatikan. Ini adalah bagian penting dari ragam karya patung. Ragam karya patung di sini ada 3, friends ya. Ada 3 ragam karya patung. Oke. Yang pertama adalah potret ya. Potret ini adalah perwujudan karya seni patung yang hanya dari kepala sampai ke dada. Ya, kan pernah ya lihat gambar-gambar patung biasanya orang-orang Eropa yang bikin hanya dari kepala sampai ke dada, itu namanya patung potret. Kemudian berikutnya adalah patung badan ya. Ini perwujudan karya patung yang hanya berupa badan saja, tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Jadi hanya badan saja yang dibuat patung. Dan yang ketiga ini adalah patung utuh. Nah, ini perwujudan yang sempurna, baik kepala, badan maupun anggota tubuh yang lainnya, termasuk kaki dan tangan juga. Jadi yang paling lengkap adalah yang utuh. Ini 3 ini adalah ragam karya patung. Berikutnya ini adalah bahan seni patung ya. Ini bahannya, nanti alatnya kita sampaikan berikutnya. Yang pertama adalah plastis. Pernah dengar plastisin? Ya, ini adalah clay ya. Ada yang nyebut clay, ada yang nyebut play-doh ya, sejenis itulah. Yang pertama plastis. Kemudian yang kedua kayu. Nah, ini logam, ini bahan kimia, terus ini batu. Ini 1, 2, 3. Ini adalah patung dengan bahan keras. Ini kalau plastis dan bahan kimia ini biasanya lunak yang menggunakan bahan lunak. Kalau yang ini 3 ini, nah ini bahannya keras. Teknik pembuatannya juga nanti berbeda-beda sesuai dengan bahan yang digunakan. Jadi untuk bahannya ada 5 ini secara garis besar. Bahan sudah, kemudian kita ke alatnya ya, peralatan seni patung. Nah, butsir, tahu butsir? Ini adalah pisau sejenis pisau kawat gitu. Biasanya digunakan untuk membuat patung dengan teknik meja putar gitu, yang diputar-putar. Itu pakai namanya butsir. Nah, butsir ini gandengnya biasanya meja putar. Nah, ini untuk membuat patung dengan bahan lunak. Kemudian ada pahat, ada palu. Nah, ini digunakan untuk membuat patung dengan bahan keras. Nah, cetakan, cetok, ini adalah alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan misal logam kayak gitu. Ini memakai cetakan dicetak. Kemudian ada catut tahu, catut itu seperti tang, kalau zaman sekarang taunya tang ya mungkin.
Sini digunakan untuk membuat patung kayak bahan dari kawat, nah, seperti itu menggunakan catut. Nah, ini yang terakhir adalah las. Las itu untuk membuat patung yang berbahan seperti besi. Ini adalah alat-alat untuk membuat seni patung. Next, kita lanjutkan ya. Ini ada teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama teknik busir. Ini tadi bisa jelaskan, busir itu pakai alat kayak kawat gitu ya biasanya untuk bahan lunak, terutama tangan liat. Caranya, teknik ini adalah dengan menambahi ataupun mengurangi bagian dari patung tersebut. Misal bikin kayak keramik kayak gitu kan, kadang ditambahin tangan liatnya, kadang dikurangi. Nah itu pakai teknik namanya teknik busir. Kemudian yang kedua ini teknik pahat, bisa paham ya. Jadi kalau pahat ini lebih ke mengurangi bagian. Jadi misal kita bikin bentuk manusia tapi medianya kayu, misal kayu bentuknya bulat, nanti kan dikurangi supaya bentuknya menyerupai manusia. Begitu pula dengan bahan baku keras seperti batu. Ini pakainya teknik pahat. Yang membedakan mungkin hanya pahatnya saja, yaitu pahat untuk batu dan pahat untuk kayu. Berikutnya adalah teknik cetak. Kalau teknik cetak ini saya bisa sebutkan tadi untuk membuat patung yang berbahan seperti logam, gitu ya, bahan-bahan si cair. Makanya teknik cetak, kaca juga. Kemudian yang ketiga ini adalah teknik susun. Nah, teknik susun ini adalah yang paling sering dipraktekkan. Mungkin teman-teman sudah pernah praktek sebelumnya, kayak buat patung dari clay, buat patung dari tanah liat, itu adalah dengan teknik susun atau teknik konstruksi, yaitu membangun. Jadi kita buat kepalanya, misal buat orang ya, buat kepalanya, buat kakinya, buat badannya, nanti disatukan. Nah, itu namanya teknik susun. Ini adalah beberapa teknik untuk pembuatan patung. Nah, berikutnya akan saya tampilkan beberapa contoh patung ya. Oke friends, nah ini bisa dilihat, bisa tampilkan beberapa contoh patung. Tadi kan patung ada yang potret, ada yang tadi cuma badan saja, ada yang utuh. Nah ini contoh patung yang potret ya, cuma dari bagian kepala sampai dengan dada. Nah, ini yang ada di Indonesia, ini patung di Bali ya, di GWK, Garuda Wisnu Kencana, mungkin ada yang pernah ke sana. Nah ini adalah contoh untuk patung yang tadi potret ya. Nah ini juga bisa dilihat beberapa contoh juga ya, tadi ada Garuda Wisnu Kencana, ini juga ada beberapa contoh patung nih. Ini patung-patung yang hanya sampai dada ya, tadi namanya patung potret. Oke friends, yang kedua ini contoh untuk patung tubuh ya, yang hanya berupa tubuh. Nah ini patungnya cuma tubuh aja tanpa kepala. Ini bisa dilihat sebenarnya seperti ini. Ada juga yang seperti ini contohnya, juga cuma dari leher saja sampai tubuh, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Ini hanya menggunakan tubuh saja. Kemudian untuk yang ketiga tadi patung yang utuh, nah seperti ini contohnya, utuh dari atas ke bawah. Ini ada kepala, badan, juga kakinya ada. Nah, ini juga sama, ini juga contoh untuk patung yang utuh. Oke friends, berikutnya ini bisa tertampilkan untuk gambar butsir ya. Ini adalah yang dinamakan butsir. Ini contohnya orang lagi bikin patung kaki dengan butsir. Jadi dia dengan menambah dan mengurangi bagiannya. Kalau kurang halus bisa ditambah, nanti dihaluskan. Bagian yang harus dikurangi, nanti ada yang kurang lagi ditambah lagi, seperti itu. Nah ini juga contohnya dia lagi pakai butsir untuk membuat patung. Jadi butsir seperti ini. Jenisnya ada banyak ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau yang kecil ini untuk lubang-lubang atau celah-celah yang kecil. Kemudian yang besar ini kayak meratakan bagian-bagian yang lebar seperti itu. Nah kalau yang ini friends, ini adalah contoh dari meja putar. Nah ini salah satu karya yang dibuat di atas meja putar. Nah kalau yang ini pahat ya namanya, misalnya ini di meja putar juga nih. Nah seperti ini yang namanya meja putar. Jadi mejanya itu bisa berputar. Kita tinggal membuat bentuk dengan tangan gitu. Mejanya sudah berputar sendiri. Nah kalau yang ini friends, ini namanya apa? Ayo tahu nggak? Nah ini yang dinamakan dengan catut.
ya, catut tang kakak tua. Ini ada tang kakak tua. Oke, jadi catut itu seperti ini. Tadi bilang kan seperti tang. Ya, ini memang digunakan untuk memotong kayak besi-besi kecil, kawat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat patung dengan bahan kayak kawat ataupun besi-besi kecil. Nah, ini yang namanya catut ya. Oke friends, jadi itu materi kita untuk hari ini tentang seni patung. Jadi kalau ada yang mungkin belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita nanti ketemu di meeting ya, ketika meeting bisa ditanyakan. Oke, telepon video, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, selamat kerja di rumah, see you next week, bye.